Saat ini guys, kita sedang berada di salah satu gereja Katolik tertua di Pematang Siantar, yakni Gereja Katolik Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga. Gereja ini bertetanggaan dengan sekolah SD dan SMP Cinta Rakyat Pematang Siantar. Mari kita lihat lebih dalam gerejanya. Jadi kalian tahu kan guys, gereja Katolik tersebut ini adalah gereja Katolik tertua yang ada di kota Pematang Siantar dan yang sudah berdiri sejak tahun 1932 pada bulan November, dan ini mencatatkan rekor sebagai gereja Katolik tertua yang berada di kota Pematang Siantar. Dan apakah kalian tahu teman-teman, orang yang mendirikan gereja ini adalah Pastor Aurelius Kerkes OFM Cup. Dan apakah kalian tahu teman-teman, pada saat masa kolonial Belanda pada tahun 1942, seluruh misionaris yang ada, termasuk Pastor Aurelius, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, pada tanggal 20 Oktober 1945, Pastor Aurelius dibebaskan. Nah, setelah itu dia pergi ke Medan. Lalu pada bulan Oktober tahun 1947, dia dan para suster memberanikan diri untuk pergi ke Siantar. Dan pada tahun 1949, Pastor Aurelius Kerkes digantikan oleh Pastor Werendrivus Josen OFM Cup. Dan Pastor Werendrivus ini melayani dengan sepenuh hati dan juga segala kemampuannya diberikan untuk melayani umatnya. Pastor Werendrivus meninggal karena serangan jantung pada tanggal 12 September 1954. Lalu keesokan harinya dia dikebumikan dan dimakamkan pada tanggal 13 September 1954. Luas wilayah paroki hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Simalungun. Dan juga luas wilayah paroki hampir sama juga dengan Laras dan juga Tigaras. Dan yang terakhir, luas wilayah paroki hampir sama juga dengan Dolok Simbolon hingga Gersang Sipangan Bulon. Karena jumlah umat di paroki ini makin bertambah, maka pastor paroki pada masa itu, Pastor Thomas Saragi, mengizinkan ex gedung Budi Mulya II sebagai tempat perayaan Ekaristi atas permintaan Monsinyur Pius Datubara OFM Cup. Perayaan Ekaristi perdana dimulai pada tanggal 23 November 2006 dan juga beserta pengurus-pengurusnya diresmikan. Status kapel menjadi gereja pada masa itu. Walaupun pada saat itu gereja Santa Clara sudah dibangun, tapi gereja di Jalan Sibolga belum bisa menampung kehadiran umat. Jadi pastor saat itu, Pastor Raymond Senipar OFM Cup, memohon kepada Yayasan Budi Mulya agar wilayah aulanya dijadikan sebagai peribadah untuk ibadah liturgi. Jadi pada tanggal 12 Agustus 2024 diadakan misa perdana dan juga peresmian wilayah Maria. Lalu disosialisasikanlah untuk membangun gereja di atas tanah seluas 5.000 meter kuadrat yang dibeli oleh Bruder Anianus. Setelah itu, Pastor Monald Banjarmahor OFM Cup akan meletakkan batu pertama pada tanggal 10 Februari 2013 yang dipimpin oleh Monsinyur Pius Datubara OFM Cup. Dan setelah itu diresmikan oleh Monsinyur Monsinyur Anicetus OFM Cup pada tanggal 2016-17. Jumlah umat berdasarkan data biduk yang tercatat dalam paroki, tercatat ada 1.366 kepala keluarga, berkisar 5.183 jiwa yang berasal dari etnis Batak, Jawa, Nias, Cina, Pakpak, dan juga Flores yang tersebar di 60 lingkungan. Misa di gereja ini adalah yang pertama, misa Sabtu sore dimulai pada pukul 6 sore WIB. Misa pertama Minggu pagi dimulai pada pukul 7 pagi. Misa kedua dimulai pada pukul 9 pagi dan yang terakhir, misa ketiga dimulai pada pukul 11 siang. Nama pastor paroki yang memimpin paroki ini adalah Pastor yang pertama adalah Pastor Aurelius Kerkes OFM Cup. Dan yang kedua adalah Pastor Werendrivus Josen OFM Cup. Dan yang ketiga adalah Pastor Walterus Dexen OFM Cup. Yang keempat adalah Pastor Godeherdus Liberts OFM Cup. Yang kelima, Pastor Marcelinus Manalu. Dan yang keenam,
Pastor Bonifacius Simanulang OFM Cup. Yang nomor 7 adalah Pastor Johannes Simamora OFM Cup. Yang kedua Pastor Thomas Sarage OFM Cup. Dan terakhir yang nomor 8 Pastor Nomor 7 adalah Pastor Johannes Simamora OFM Cup. Nomor 8 Pastor Thomas Saragi OFM Cup. Dan nomor 9 adalah Pastor Raymond Sianipar OFM Cup. Dan yang ke-10 adalah Pastor Monald Banjarmahor OFM Cup. Yang ke-11 Leopold Manurung OFM Cup. Yang ketiga adalah Dan yang ke-10 adalah Pastor Monald Banjarmahor OFM Cup. Yang ke-11 Leopold Purba OFM Cup. Dan yang terakhir 12 adalah Pastor Markus Manurung OFM Cup. Oke guys, segini saja perjalanan kita pada hari ini di gereja kali ini ya guys. Semoga ini memberikan kalian manfaat tentang bagaimana sih gereja ini, bagaimana berdirinya dan lain-lain sebagainya. Jika ada yang berniat ke sini dikunjungi setiap hari, apa terbuka gak tertutup ya, karena setiap hari juga sekolah di sini. Kalau jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih dan dadah.